Baik, perkenalkan nama saya Tia Maulida Purba, saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata growth. Apa yang dimaksud dengan growth? Growth adalah pertumbuhan atau juga disebut sebagai perkembangan. Di sini kita akan membahas tentang growth yang berhubungan dengan iman Kristen ataupun pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah proses seumur hidup yang terjadi melalui mempelajari dan menerapkan firman Tuhan seperti yang tertulis pada 2 Tesalonika 3 ayat 16 sampai 17 dan berjalan dengan roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26. Dalam pertumbuhan rohani ini kita dapat melakukan berbagai hal seperti berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan untuk meningkatkan iman serta pengetahuan kita tentang pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus? Yaitu dengan hidup dalam kebijakan, kepada kebijakan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesolehan, dan kepada kesolehan kasih antar saudara-saudara, dan kepada kasih antar saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada dalam diri kita berlimpah-limpah, maka Tuhan akan menjadikan kita giat dan berhasil dalam pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara kita ataupun sejak kapan pertumbuhan rohani itu terjadi dalam kehidupan kita? Pertumbuhan rohani terjadi dalam kehidupan kita ketika kita sudah merasakan perubahan dalam hidup kita karena diselamatkan. Karena pada saat kita sudah merasakan perubahan karena diselamatkan, disitulah pertumbuhan rohani itu dimulai dan Roh Kudus akan berdiam di dalam kita. Growth ini juga memiliki arti pertumbuhan. Berarti layaknya makhluk hidup yang bertumbuh dari yang kecil, sedang sampai ke besar. Itulah proses pertumbuhan pada makhluk hidup. Dan pada saat ini kita membahas tentang pertumbuhan kerohanian kita. Dalam pertumbuhan rohani ini, kita bisa melakukan hal yang lebih kecil dulu. Misalkan kita bisa mendasarinya dengan percaya akan Tuhan. Setelah kita percaya akan Tuhan, pasti kita memiliki niat untuk saat beribadah, selalu berdoa, mengandalkan Tuhan. Bisa kita bekerjasama dengan Tuhan dalam segala hal apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan setelah itu, kita nanti akan bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan kita akan mendekati untuk mengejar tingkat yang lebih tinggi, yaitu menyerupai Tuhan. Dalam arti menyerupai bagaimana sifat dan sikap Tuhan kepada manusia, kita akan bisa lakukan kepada sesama kita. Bukan berarti kita menyerupai Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang seperti Tuhan lakukan. Dan Tuhan menghendaki kita bertumbuh dalam rohani, dan Tuhan juga sudah menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam proses pertumbuhan rohani ini. Dan dengan bantuan Roh Kudus kita dapat mengalahkan dosa dan kita akan lebih mudah untuk menyerupai Tuhan. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan saya. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan.